Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang penyakit menular dengan tema DBD. Untuk kelompok 6 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Iska Rahmawati, Hana Mamnoha, Intan Diwita Putri, serta Nafanidi Afifah. Nah, selanjutnya kita memasuki materi mengenai DBD. Apa sih itu DBD? DBD merupakan kepanjangan dari demam berdarah dengue, yaitu suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Jadi ada 2 nyamuk itu. Nah, gimana sih orang yang mengalami DBD itu? Gejalanya seperti apa? Nah, yang pertama itu dia mengalami demam selama 2-7 hari disertai dengan perdarahan juga. Jadi tidak hanya demam saja tapi dia juga mengalami perdarahan. Yang kedua yaitu penurunan jumlah trombosit. Yang ketiga, adanya kebocoran plasma. Nah, ini ditandai dengan peningkatan hematokrit. Nah, berapa? Lebih dari sama dengan 20% dari nilai normalnya. Nah, yang terakhir yaitu pemeriksaan serologis. Nah, ini pemeriksaannya bisa lewat ELISA, rapid diagnosis, tes, atau RDT dengue. Dan hasilnya itu menunjukkan hasil positif. Kemudian mengenai telur nyamuknya. Nah, untuk telur nyamuknya kita juga harus mengetahui ciri-cirinya bagaimana. Nah, ciri-ciri yang pertama itu berwarna hitam, yang kedua itu bentuknya lonjong. Nah, kalian bisa lihat sendiri di PPT sudah ada gambarnya. Nah, telur ini itu bisa bertahan hingga 6 bulan dalam kondisi kering dan akan menetas setelah 1-2 hari terkena atau terendam air. Nah, kalau kalian bertanya apa sih bedanya nyamuk Aedes aegypti sama Aedes albopictus. Nah, perbedaannya itu kalau Aedes albopictus itu torak garis putihnya itu berbentuk garis lurus. Nah, sedangkan yang Aedes aegypti torak garis putihnya itu berbentuk bulan sabit kayak gitu. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Nafa ya. Selanjutnya yaitu penularan virus. Jadi penularan virus DBD bermula pada orang yang sakit. Sumber penularnya yaitu orang yang sakit atau yang telah terinfeksi virus dengue. Kemudian ada vektornya yaitu nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Jadi nyamuk itu nanti menghisap darah si orang sakit. Nah, kemudian virus jadi darah orang sakit yang terhisap itu mengandung virus dengue. Nah, itu nanti akan bertahan dalam tubuh nyamuk selama beberapa hari sampai seterusnya, terus bertahan dalam tubuh nyamuk dan beredar seluruh tubuhnya. Nah, kemudian nanti nyamuk itu akan menginfeksi orang yang sehat. Jadi menggigit orang yang sehat. Nah, nanti virus itu akan masuk ke dalam orang yang sehat sehingga orang yang sehat itu akan terkena penyakit DBD karena terinfeksi virus dengue tadi. Kemudian dibahas di sini yaitu regulasi penyakit DBD. Jadi regulasi pengendalian DBD ini dari kelompok kami mengambil regulasi yang di sektor daerah, karena memang kalau penanggulangan penyakit itu tergantung intinya tuh diserahkan ke otoritas daerah masing-masing. Nah, di sini kami mengambil dari daerah Kota Semarang. Ini diatur dalam Perda Kota Semarang nomor 5 tahun 2010 tentang pengendalian penyakit demam berdarah dengue atau DBD yang ditetapkan di Kota Semarang pada tanggal 7 Juli 2010 oleh Wali Kota Semarang. Nah, kemudian Perda Kota Semarang ini terdiri dari 12 bab dan 29 pasal. Isi dari perda tersebut mencakup peran, hak, dan kewajiban dari masing-masing pelaku kebijakan. Kemudian pengendalian penyakit DBD yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan KLB DBD serta sanksi. Nah, pelaku kebijakan ini tuh mulai dari pemerintah sampai ke lapisan masyarakat. Pada kasus DBD ini, kita mengambil dari 2 sisi, yaitu sisi negatif dan positifnya, yang mana hal tersebut tentunya tertuang dalam beberapa pasal pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010. Nah, yang pertama,
yaitu kita bahas dari sisi positifnya terlebih dahulu. Jadi, kegiatan yang dilakukan dalam mendukung peraturan daerah adalah pemantauan jentik rutin atau PCR di semua wilayah kelurahan di Kota Semarang, baik daerah yang sudah maupun yang belum menerapkan peraturan daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya peraturan daerah nomor 5 tahun 2010 pasal 12 ayat 1 yang menerangkan bahwa pemeriksaan jentik bertujuan untuk mengetahui kepadatan jentik nyamuk penular DBD secara berkala dan terus-menerus sebagai indikator keberhasilan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk DBD di masyarakat. Jadi, pemeriksaan jentik di sini dilakukan secara rutin untuk menghindari adanya perkembangan nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD di daerah-daerah khususnya pada wilayah kelurahan di Kota Semarang. Kemudian, di sini terdapat tabel hasil kegiatan pemeriksaan jentik rutin pada tahun 2011 sampai 2014. Nah, ditemukan bahwa pencapaian tertinggi yaitu pada tahun 2012 dengan skala angka 91,99 dan pencapaian terendah pada tahun 2014 dengan skala angka 84,31. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari ketidaksesuaian dalam pengimplementasian Perda Kota Semarang nomor 5 tahun 2010 yang terjadi pada Kecamatan Tembalang. Jadi Kecamatan Tembalang merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 176.767 jiwa. Selama 5 tahun terakhir, Kota Tembalang menduduki peringkat pertama pada tingkat Kota Semarang dengan jumlah penderita DBD tertinggi. Bisa dilihat untuk tabel di bawah tentang rekapitulasi penderita demam berdarah di Kecamatan Tembalang mulai dari tahun 2012 sampai 2015. Upaya dalam pencegahan dan penanggulangan DBD telah diatur pada peraturan daerah, khususnya tercantum di dalam pasal 10 dan pasal 14. Pasal 10 berbunyi pencegahan penyakit DBD merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan warga masyarakat yang dapat dilakukan melalui upaya PSN 3M+, pemeriksaan jentik dan penyuluhan kesehatan. Sedangkan pada pasal 14 berbunyi penanggulangan penyakit DBD merupakan tanggung jawab bersama pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan warga masyarakat yang dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut. Yang pertama, surveillance epidemiologi, kemudian penyelidikan epidemiologi, musyawarah masyarakat, penyuluhan DBD, PSN, larvasidasi, fogging fokus, fogging massal, dan tata laksana penanggulangan kasus. Dalam pengimplementasian peraturan daerah di Kota Tembalang masih terdapat beberapa hambatan, di antaranya yaitu dikarenakan komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat itu kurang konsisten dan menyebabkan informasi tersebut tidak menyebar secara luas di masyarakat. Kemudian adanya kurangnya sumber daya dalam ketersediaan staf untuk menyampaikan informasi, lalu anggaran dan terbatasnya fasilitas yang kurang memadai. Kemudian disposisi yang masih berbelit dan struktur birokrasi, khususnya dalam SOP terhadap ketidaksesuaian antara pelaksana dengan SOP yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.